Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rizal Saputra dengan NIM 171410014. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Tribasuki Kurniawan, Eskom MM. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu chapter 1 yang berisi tentang Deploying Role of Information System and Technology in Organization, a Strategic Perspective, atau peran sistem informasi dan teknologi yang berkembang dalam organisasi, perspektif strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas kemajuan dalam menggunakan IT atau IS dan dalam memberikan manfaat bisnis. Yaitu yang pertama, kemampuan teknologi, yang kedua, ekonomi penyebaran teknologi, yang ketiga, aplikasi layak, dan yang keempat, keterampilan dan kemampuan yang tersedia sumber internal atau eksternal untuk mengembangkan aplikasi. Yang kelima, keterampilan dan kemampuan dalam organisasi untuk menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, tekanan pada organisasi atau industri tertentu untuk meningkatkan kinerja. Akan menjelaskan peran IS dan IT. Peran IS sarana yang digunakan orang dan organisasi memanfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dan IT merujuk secara khusus pada teknologi, pada dasarnya perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi berwujud seperti mesh, server, PC, router, dan kabel, dan tidak berwujud seperti mesh, perangkat lunak. TI atau TIK memfasilitasi perolehan, pemrosesan, penyimpanan, pengiriman, dan berbagai informasi dan konten digital lainnya. Menurut Nolan and Gibson, ada 6 tahap untuk evaluasi SI atau TI. Yang pertama, tingkat pengeluaran SI atau TI. Yang kedua, konfigurasi teknologi. Yang ketiga, portofolio aplikasi. Yang keempat, pemrosesan data atau DP dan organisasi TI. Yang kelima, pendekatan perancangan dan pengendalian DP atau TI. Tujuan dari 3 era model atau 3 model era kesadaran pengguna. Yang pertama, era pemrosesan data atau DP, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses berbasis informasi. Yang kedua, era sistem informasi manajemen atau MIS, untuk meningkatkan efektivitas manajemen dengan memenuhi persyaratan informasi mereka untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, era sistem informasi strategis atau SIS, untuk meningkatkan daya saing dengan mengubah sifat atau perilaku bisnis IS atau IT sebagai sumber keunggulan kompetitif. Berikut faktor-faktor keberhasilan dalam sistem informasi strategis atau SIS. Yang pertama, fokus eksternal bukan internal. Yang kedua, menambah nilai bukan mengurangi biaya. Yang ketiga, membagikan manfaat. Yang keempat, memahami pelanggan. Yang kelima, inovasi berbasis bisnis bukan berbasis teknologi. Yang keenam, menggunakan informasi yang diperoleh dari sistem untuk mengembangkan bisnis. Aplikasi manajemen. Kita harus mengelola SI atau TI dan berbagai aplikasinya sesuai dengan jenis kontribusi yang dibuatnya, seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau daya saing melalui perubahan bisnis. Dan kita harus memperlakukan SI TI seperti bagian dari bisnis. Mengembangkan strategi untuk sistem dan teknologi informasi yang berasal dari dan terintegrasi dengan komponen lain dari strategi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi SI atau TI. Strategi SI atau TI terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen SI dan komponen TI.
Strategi SI mendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaan untuk informasi dan sistem untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. Strategi TI berkaitan dengan menguraikan visi tentang bagaimana permintaan organisasi akan informasi dan sistem yang didukung oleh teknologi. Ini membahas penyediaan, kemampuan, dan sumber daya layanan TI. Selanjutnya, strategi bisnis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ruang lingkup bisnis, termasuk pasar, produk, layanan, kelompok pelanggan atau klien, dan lokasi di mana perusahaan bersaing serta pesaing dan pesaing potensial yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang kedua, kompetisi yang berbeda. Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kompetisi inti yang menyediakan perusahaan dengan potensi persaingan yang kompetitif. Ini termasuk merek, riset, manufaktur, dan pengembangan produk, struktur biaya dan harga, dan saluran penjualan dan distribusi. Yang ketiga, tata kelola bisnis, bagaimana perusahaan mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi, juga termasuk bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan bagaimana perusahaan mengelola hubungan antara aliansi dengan mitra strategi. Konteks untuk strategi SI dan TI. Di bagian internal konteks, yaitu infusi, sejauh mana organisasi menjadi tergantung pada SI atau TI untuk melakukan operasi intinya dan mengelola bisnis. Dan difusi, tingkat penyebaran TI ke seluruh organisasi dan keputusan terkait penggunaannya dilimpahkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi TI. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ruang lingkup teknologi, aplikasi teknologi informasi penting. Yang kedua, kompetisi sistematik, kemampuan tersebut atau misakses ke informasi yang penting untuk penciptaan atau pencapaian strategi perusahaan yang membedakan layanan TI. Dan yang ketiga, tata kelola TI, bagaimana otoritas untuk sumber daya, risiko, resolusi konflik, dan tanggung jawab untuk TI dibagi di antara mitra bisnis, manajemen TI, dan penyediaan layanan. Masalah pemilihan dan prioritas proyek termasuk di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.